Bayangkan malam yang hening. Semua tertidur. Lampu-lampu mulai padam. Tapi di satu sudut kecil dunia, ada satu makhluk yang tidak ikut terlelap. Ia menunduk. Lalu menangis. Bukan karena lemah, tapi karena sedang kuat-kuatnya berharap. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih, kamu sudah hadir. Terima kasih, kamu sudah klik video ini. Dan sungguh, kamu tidak sedang berada di sini secara acak. Ada panggilan yang kamu jawab. Ada sinyal dari langit yang masuk ke hatimu. Karena apa yang akan kamu dengar, mungkin sudah lama ditunggu oleh jiwamu sendiri. Kamu tidak salah tempat. Kamu sedang mendekat kepada sesuatu yang pernah dirindukan oleh Nabi. Dan pernah dicintai oleh para kekasih Allah. Sebuah doa pendek. Tapi menggetarkan seluruh dimensi langit dan bumi. Tahajud bukan aktivitas, tapi undangan. Tidak semua orang bisa bangun malam. Tapi yang bisa bangun, belum tentu juga dipanggil. Karena tahajud itu bukan soal kuat atau tidak kuat. Tapi soal terpilih atau tidak terpilih. Saat kamu membuka mata di tengah malam. Lalu terdorong untuk mengambil air wudhu. Itu bukan kebetulan. Itu undangan dari langit. Allah sedang memanggilmu. Bukan karena kamu suci. Tapi karena Dia tahu, kamu sedang butuh. Dan Dia tidak pernah membiarkan hambanya menangis sendirian. Doa pendek, tapi menghidupkan hati. Inilah doa yang sering dibaca Nabi saat tahajud. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Hanya 7 kata. Tapi setiap katanya seperti anak kunci. Yang bisa membuka pintu yang tertutup selama ini. Pintu rezeki. Pintu jodoh. Pintu ketenangan. Pintu ketundukan. Bahkan pintu maaf dari dosa-dosa yang diam-diam menyiksa hati. Ya Hayyu. Duhai yang maha hidup. Zat yang tidak pernah mati, tidak pernah lupa, dan tidak pernah tertidur. Jika dunia tak lagi mendengar, Dia masih mendengarkanmu. Ya Qayyum. Duhai yang maha berdiri sendiri. Yang menopang seluruh semesta tanpa pernah lelah. Yang menjaga hatimu, walau kamu sendiri sudah menyerah. Birahmatika astaghitsu. Dengan rahmat MU, aku memohon pertolongan. Bukan dengan kekuatanku. Bukan karena aku layak. Tapi karena hanya rahmat MU yang bisa menarikku keluar dari lubang kesalahan yang aku gali sendiri. Jika hati sudah tidak kuat, bacalah ini. Doa ini pendek. Tapi ketika kamu membacanya saat tahajud, rasanya seperti sedang berbicara langsung dengan langit. Bukan dalam bahasa manusia. Tapi dalam bahasa luka yang minta disembuhkan. Cobalah ucapkan dengan hatimu. Ketika semua jalan terasa buntu. Ketika harapan terasa mustahil. Ketika kamu merasa dunia mengecil dan masalah membesar. Bacalah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Karena bisa jadi, bukan solusinya yang kamu butuhkan. Tapi kehadirannya. Dan doa ini menghadirkannya ke tengah dadamu. Tanpa suara. Tanpa perantara. Kenapa harus saat tahajud? Karena di saat itulah, semua pintu-pintu dunia tertutup. Kecuali satu. Pintu Allah. Orang-orang yang membaca doa ini saat tahajud bukan sedang berdoa biasa. Tapi sedang melakukan pertemuan rahasia. Dengan Raja segala raja. Mereka bukan hanya bicara. Tapi sedang menyerahkan seluruh beban, seluruh kecewa, seluruh luka. Dan menggantinya dengan satu harapan, rahmat dari Sang Maha Penyayang. Sahabat ilmu langit. Kalau kamu pernah merasa berada di titik paling lemah. Titik di mana tidak ada lagi tempat bergantung. Ingatlah doa ini. Dan bila kamu pernah menangis dalam gelap sambil memeluk sajadah. Lalu mengucap kata ini. Tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi, ceritamu akan menjadi kekuatan bagi yang lain. Ketik 77 jika kamu percaya doa ini bisa mengubah hidupmu. Kami percaya. Doa ini bukan hanya untuk dihafal. Tapi untuk dihayati. Dan ketika ia dibaca dengan iman. Maka langit akan merespons lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Ketik 77 jika kamu percaya. Bahwa doa ini bukan hanya bisa menenangkan. Tapi juga bisa menyelamatkan. Dan semoga, lewat video ini, ada hati yang kembali bertaut.
Ada iman yang kembali hidup. Ada cinta yang kembali menyala antara hamba dan Tuhannya. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam. Kapan waktu terbaik untuk membaca doa ini? Kenapa Nabi begitu sering membacanya? Dan bagaimana caranya agar doa ini tidak hanya keluar dari mulut, tapi masuk ke hati dan diangkat ke langit? Jangan tinggalkan perjalanan ini. Karena di bagian kedua, akan ada rahasia yang jarang dibahas. Namun sangat penting bagi siapa saja yang ingin doa-doanya melewati batas bumi. Kalau kamu tahu ada waktu di mana pintu langit dibuka lebar-lebar. Kalau kamu tahu ada momen di mana Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang memohon kepadaku, akan aku kabulkan. Lalu kamu masih memilih tidur. Bisa jadi bukan hidupmu yang berat, tapi hatimu yang sudah terlalu kebal. Sahabat ilmu langit. Tahajud bukan hanya soal bangun malam dan sholat 2 rakaat. Tapi tentang kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang apa yang kamu kejar, melainkan kepada siapa kamu mengadu. Dan ternyata, Nabi kita, manusia yang sudah dijamin surga, manusia yang dosanya sudah diampuni semuanya, justru menjadikan tahajud sebagai tempat pelarian paling nikmat. Bukan ke tempat duniawi, tapi kepada Allah yang maha menenangkan. Lalu dari sekian banyak doa, kenapa Nabi sering membaca doa ini? Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Mari kita buka lembar rahasianya bersama. Kenapa Nabi pilih doa ini? Karena doa ini bukan hanya permohonan, tapi penyerahan diri. Doa ini seperti pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan diri sendiri. Ya Hayyu, duhai yang maha hidup. Ini bukan hanya pujian, tapi pengingat bahwa kita sering merasa hidup, tapi sebenarnya mati dalam rasa, mati dalam semangat, mati dalam arah. Dengan menyebut Ya Hayyu, kita sedang meminta kepada Sang Pemilik kehidupan, agar jiwa ini kembali hidup, agar semangat yang padam kembali menyala. Ya Qayyum, duhai yang maha berdiri sendiri, tanpa butuh siapapun. Tapi kita yang terlalu sering menggantungkan diri pada manusia, padahal mereka sama lemahnya. Dan ketika semua tempat bergantung runtuh, barulah kita sadar bahwa hanya Allah yang layak diandalkan. Itulah makna terdalam dari Ya Qayyum. Lalu Nabi menggabungkannya dengan pengakuan yang paling jujur. Birahmatika astaghitsu. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Karena tanpa rahmat, kita hanya akan jadi tubuh yang bergerak tanpa arah, jiwa yang berjalan tanpa cahaya. Mengapa diucapkan saat sepertiga malam? Karena di waktu itulah seluruh suara dunia menghilang. Yang tersisa hanya suara hati. Saat itulah langit benar-benar membuka telinganya. Dan Allah bertanya, dengan kasih sayang yang tidak terbatas, adakah yang memohon, akan aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun, akan aku ampuni? Adakah yang butuh, akan aku beri? Bayangkan, satu-satunya zat yang tidak pernah butuh siapapun, justru turun dan menanyakan siapa yang butuh dia. Itulah momen keajaiban terbesar dalam hidup manusia. Dan Nabi tidak pernah melewatkannya. Tahajud bukan kewajiban, tapi pilihan. Dan pilihan inilah yang membedakan orang biasa dengan ahli langit. Skenario langit yang tidak terlihat. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa sudah berdoa siang dan malam, tapi jawabannya tak kunjung datang? Bisa jadi bukan doamu yang salah, tapi waktunya belum tepat. Karena ada doa yang hanya bisa dibuka dengan kunci malam. Dan salah satu kuncinya adalah doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Saat kamu ucapkan doa ini di sepertiga malam, kamu sedang membuka lembaran langit yang tertutup di siang hari. Doa ini bukan hanya masuk ke langit, tapi menembusnya, melewati batas-batas malaikat, langsung kepada Sang Pemilik segalanya. Bayangkan, kamu hanya mengucapkan 7 kata, tapi langit berguncang, dan para malaikat mencatatnya dengan tinta cahaya. Kisah para pecinta malam. Orang-orang yang membiasakan tahajud dengan doa ini adalah orang-orang yang hidupnya perlahan berubah. Bukan karena hidup mereka jadi lebih mudah,
Tapi karena hatinya jadi lebih kuat. Ada yang bangkrut, tapi tidak patah. Karena hatinya sudah bersandar pada Yakoyum. Ada yang ditinggal orang tercinta, tapi tidak hancur. Karena ia sudah menggantungkan cintanya pada Yahayu. Ada yang dihina, dijatuhkan, dikhianati. Tapi ia tetap berdiri. Karena ia tahu, rahmat Allah jauh lebih kuat daripada luka manusia. Inilah orang-orang yang menghidupkan malam dengan doa Nabi. Dan membiarkan langit menjadi saksi air matanya. Tanda-tanda Allah merespons doa ini. Sahabat ilmu langit. Kalau kamu rajin membaca doa ini, terutama saat tahajud, lalu kamu mulai merasa ringan dalam menghadapi masalah, itu bukan kebetulan. Itu tanda rahmat sedang turun. Kalau kamu merasa lebih tenang, meskipun belum ada perubahan lahir, itu tanda hatimu sedang disembuhkan. Kalau kamu mulai punya semangat baru, muncul ide-ide yang tidak biasa, pintu-pintu kecil mulai terbuka. Itu semua bukan hasil dari kecerdasanmu, tapi karena kamu telah mengetuk pintu yang benar. Pintu Yahayu Yakoyum, yang tidak pernah menolak orang-orang yang datang dengan hati yang tulus. Ketik 77 jika pernah merasakan jawaban dari doa ini. Kami ingin tahu, apakah kamu pernah membaca doa ini dan merasakan sesuatu berubah dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar. Dan ketik angka 77. Sebagai tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif untuk orang lain yang mungkin sedang kehilangan arah. Karena bisa jadi, doamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang gelap. Sahabat ilmu langit, doa ini telah menjadi pelita di tengah malam Nabi, dan menjadi senjata sunyi bagi para pejuang tahajud. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya agar doa ini benar-benar diangkat ke langit? Bukan sekadar dibaca di bibir, tapi masuk ke dalam daftar pengabulan Allah. Itulah yang akan kita bahas di bagian ketiga. Rahasia di balik kekuatan spiritual doa ini. Dan apa yang harus kamu lakukan agar setiap tahajudmu tak lagi sekadar rutinitas, tapi pertemuan yang mengubah takdir. Bayangkan kamu sedang berdiri sendirian, dikelilingi masalah, dipenuhi rasa bingung, dan satu-satunya hal yang kamu punya hanya satu kalimat pendek. Yahayu Yakoyum, birohmatika astaghitsu. Kamu ucapkan lirih, dalam gelap, tanpa siapapun tahu. Tapi saat itulah, langit terbuka, malaikat turun, dan takdir mulai menyesuaikan dirinya padamu. Inilah kekuatan tahajud yang sebenarnya. Bukan soal durasi rakaat, bukan soal panjangnya doa, tapi keikhlasan dan ketepatan saat mengetuk gerbang langit. Doa yang menghidupkan hati yang mati. Sahabat ilmu langit, kita hidup di zaman yang cepat, serba digital, semua serba terburu-buru. Tapi sayangnya, tak semua hati ikut hidup. Ada yang karirnya naik, tapi hatinya hampa. Ada yang cintanya terbalas, tapi jiwanya tetap gelisah. Ada yang semua impiannya terkabul, tapi rasa syukurnya entah kemana. Doa pendek dari Nabi ini adalah charger untuk jiwa, adalah air untuk hati yang kering, adalah pelukan untuk diri yang mulai lelah dengan dunia. Ketika kamu ucapkan Yahayu, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, hai jiwa yang mulai redup, hidupkanlah kembali semangatmu. Ketika kamu ucapkan Yakoyum, kamu sedang mengingatkan bahwa tidak perlu bergantung pada siapapun. Karena yang sejatinya menopang hidupmu adalah zat yang tak pernah tertidur. Dan saat kamu berkata, birohmatika astaghitsu, kamu sedang mengakui bahwa rahmat Allah adalah oksigen untuk segalanya. Tanpanya, kamu hanya berjalan tapi kosong, hidup tapi rapuh. Rahasia agar doa ini benar-benar diangkat ke langit. Banyak orang membaca doa, tapi tidak semua doa sampai. Karena ada rahasia di balik keajaiban tahajud, yang hanya diketahui oleh mereka yang mau jujur pada Tuhannya. Pertama, hati yang merendah. Orang yang sombong doanya tertolak. Orang yang merasa cukup tak akan merasa butuh. Tapi orang yang benar-benar merasa kecil,
yang merasa dirinya tidak punya daya, justru akan membuat malaikat bergetar menyaksikan kejujurannya. Nabi mengajarkan bahwa salah satu waktu terbaik untuk mengemis pada Allah adalah di sepertiga malam. Karena tidak ada manusia yang bisa pura-pura kuat di tengah dingin dan gelapnya malam. Kecuali orang yang hatinya tulus datang karena cinta, bukan karena ingin pamer. Kedua, menghadirkan rasa butuh. Kunci terkabulnya doa bukan pada lantangnya suara, tapi pada dalamnya rasa butuh. Orang yang berdoa seperti orang tenggelam, pasti akan memohon dengan total. Tidak setengah hati. Tidak sambil melirik notifikasi HP. Tidak sambil sibuk dengan dunia. Doa Nabi ini pendek, tapi penuh makna. Karena di balik 7 kata itu, ada rasa butuh yang tak bisa dibayar oleh dunia. Ketiga, konsistensi. Sahabat ilmu langit. Kadang kita hanya tahajud saat ada masalah. Tapi setelah semuanya tenang, kita tinggalkan malam-malam itu. Padahal justru konsistensi itulah yang menjadi bukti cinta. Bukan cuma sekadar kepepet, tapi karena memang hati sudah terhubung dengan langit. Nabi mengulang-ulang doa ini, bukan karena beliau tak hafal doa lain, tapi karena beliau tahu, doa ini bukan hanya mujarab, tapi juga menghidupkan kisah yang tak pernah diceritakan dunia. Ada seorang ulama besar, yang setiap malam hanya membaca doa ini, tanpa banyak lafaz, tanpa banyak bacaan panjang. Tapi saat ia wafat, wajahnya bercahaya, dan ribuan orang hadir di pemakamannya. Saat ditanya apa rahasianya, salah satu muridnya menjawab, beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, dan hanya mengulang-ulang doa Nabi itu, sambil menangis sampai janggutnya basah. Bukan tentang banyaknya kata, tapi kedalaman makna. Doa ini bisa jadi kunci rezekimu. Kalau kamu sedang merasa sulit, pintu rezeki tertutup, usaha mentok, doa ini adalah pembuka jalan. Bukan karena langsung datang uang dari langit, tapi karena hati yang dekat dengan Allah akan dibimbing menuju arah yang benar. Kadang bukan rezeki yang macet, tapi kita yang tersesat. Dan tahajud dengan doa Nabi ini adalah GPS paling akurat untuk kembali ke jalan lurus. Coba perhatikan, orang-orang yang istiqomah tahajud pasti punya jalan sendiri. Entah rezeki, entah keberkahan, entah ketenangan. Yang pasti, mereka tidak pernah ditinggalkan. Ketik 77 kalau kamu siap menjadikan doa ini senjata malammu. Sahabat ilmu langit, kalau kamu merasa isi video ini nyentuh, kalau kamu merasa doa ini seakan mewakili hatimu, maka ketik 77 di kolom komentar. Itu bukan angka biasa. Itu simbol bahwa kamu sedang ikut menebar energi positif untuk dirimu sendiri, dan juga orang-orang yang sedang butuh cahaya. Karena di saat dunia gelap, tahajud dan doa Nabi adalah lilin-lilin kecil yang bisa menuntun banyak jiwa kembali pulang. Pesan terakhir untuk pejuang malam, sebelum kita akhiri perjalanan spiritual ini, ingat satu hal, Nabi Muhammad, manusia terbaik di muka bumi, saja menangis saat membaca doa ini. Lalu bagaimana dengan kita, yang penuh dosa, yang banyak salah, yang sering lupa? Maka kalau kamu belum bisa menjadi ahli tahajud, setidaknya jadilah pecinta malam, yang sesekali datang dengan hati hancur, tapi tetap membawa cinta kepadanya. Jangan tunggu sempurna, karena yang Allah cari bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu mau kembali. Katakan dalam hati malam ini, Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, dengan air mata, dengan rasa, dengan keyakinan bahwa langit sedang menunggu bisikanmu. Kita tidak bertemu karena kebetulan. Sahabat ilmu langit, kalau kamu nonton sampai sini, itu artinya bukan kebetulan. Mungkin kamu sedang dituntun untuk kembali, untuk bangkit, atau untuk memulai hidup baru dari titik yang lebih terang.
Dan kalau kamu merasa konten ini menggerakkan hati, maka sebarkan kebaikan ini, agar semakin banyak orang mengenal malam sebagai tempat terbaik untuk jatuh cinta. Jatuh cinta bukan pada dunia, tapi pada sang pemilik dunia, Allah, Rob semesta alam.